Umat Allah terkasih Paroki Santo Mariosiones Surabaya, melalui perumpamaan tentang pintu bagi kawanan, Tuhan mau mengatakan, pertama, Yesus mengumpamakan diri sebagai pintu bagi kawanan domba. Kedua, Ia mengibaratkan diri sebagai gembala bagi kawanan domba. Pintu merupakan jalan masuk yang dipakai pemilik domba-domba. Mereka yang masuk tanpa melalui pintu itu berniat mencuri, merampok. Mereka membuat kawanan domba ketakutan dan menjauh. Tetapi gembala mereka, Ia datang melalui pintu dan memanggil kawanan satu persatu serta membawa mereka menuju ke padang rumput. Ia dapat dipercaya. Gembala diperlawankan dengan pencuri dan perampok justru dalam hal masuk melalui pintu atau tidak. Dengan mengatakan dirinya adalah pintu bagi gembala, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya merupakan jaminan keselamatan bagi hidup kawanan. Yang melalui pintu ini akan menemukan padang rumput. Pintu dan gembala seolah-olah menyatu, dan memang itulah yang dimaksud dalam sabda Tuhan. Pintu dipakai untuk menutup jalan atau membiarkan orang melewatinya. Yang ditutup ialah jalan masuk bagi orang yang tak berwenang untuk mengambil begitu saja hak milik orang lain. Hanya gembala yang bisa melewati pintu dengan baik-baik justru karena kawanan itu miliknya. Yang dibuka ialah jalan keluar ke padang rumput, tempat kawanan dipimpin oleh sang empunya, bukan oleh orang sewaan. Pemimpin ini membawa kawanan itu ke tempat mereka bisa menikmati kesejahteraan. Yesus datang ke dunia untuk menjadi pintu. Ia bakal membawa orang ke padang rumput, ke tempat sejahtera. Pembatas sudah ditegaskan oleh Yesus sang pintu itu. Hanya melalui Dialah orang dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang berkelimpahan. Memang masih akan ada ancaman dari mereka datang tanpa lewat pintu itu. Tetapi kawanan sudah tahu bahwa mereka itu tidak bermaksud baik, dan mereka itu tidak mengenal kawanan satu persatu. Mereka hanya akan merampas dan membawa mereka ke pembantaian, bukan ke padang rumput. Sabda Tuhan dikatakan gembala memanggil kawanan satu persatu. Maksudnya ialah masing-masing domba dikenal gembala yang empunya kawanan itu. Kawanan itu tidak diperlakukan secara anonim. Mereka tidak dianggap sebagai barang, melainkan sebagai pribadi. Hubungan antara pemilik dan kawanan itu adalah hubungan pribadi. Bahkan bisa dikatakan tidak akan ada hubungan antara pemilik atau gembala dengan kawanan tadi bila tidak terjalin hubungan saling mengenal yang memberi rasa aman dan rasa percaya. Kita bisa belajar hal ini dari pengalaman Maria Magdalena yang mendatangi kubur Yesus. Ketika ia disapa Yesus, kenapa menangis? Siapa yang kau cari? Maria Magdalena malah mengira sedang berhadapan dengan penjaga taman pekuburan. Namun ketika Yesus memanggilnya dengan namanya, Maria, maka Maria Magdalena langsung mengenalinya. Begitulah sapaan pribadi membuatnya melihat siapa yang mendatanginya. Kembali kepada gembala yang memanggil satu persatu kawanan yang dipimpinnya ke padang rumput tadi. Sapaan perorangan
yang dialami dalam batin juga akan membuat orang mengenali kehadiran ilahi. Ia bukan orang yang tak dikenal yang membuat was-was. Pengalaman Maria Magdalena adalah pengalaman para pengikut Yesus sepanjang zaman. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, melalui perumpamaan ini, Yesus menegaskan kepada kita bahwa Dia yang melalui pintu itu, Dialah yang akan selamat dan menikmati perlindungan serta pemeliharaan Tuhan. Kita adalah kawanan Sang Gembala Agung. Dengan menapaki jalannya, maka kita akan mendapatkan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah hidup yang berkelimpahan yang ada dalam diri Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua.